Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Emani Ferry Fernanda. Kali ini kita akan coba lanjutkan atau kita sambung ya. Setelah beberapa waktu lalu, saya pernah membahas tentang apa itu research atau penelitian. Kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu terkait dengan sistematika penelitian. Oke, kalau kita membahas tentang penelitian, tentu saja yang biasanya masuk dalam pikiran kita atau yang kita bayangkan itu akan terkait dengan salah satu mata kuliah, baik di S1 atau D3 atau D4 ya. Ada istilah skripsi, KTI atau TA. Ya, di mana penelitian atau skripsi atau mata kuliah tersebut merupakan kegiatan akademik ilmiah yang menggunakan penalaran empirik dan non-empirik dan memenuhi syarat disiplin ilmu. Yang artinya kalau saya bisa sederhanakan, sebenarnya skripsi TA atau KTI ini melatih mahasiswa untuk berpikir ilmiah ya, menggunakan nalarnya baik itu secara empirik maupun non-empirik. Artinya apa yang dia lihat atau yang dia rasakan secara empirik maupun yang non-empirik yang mungkin belum pernah dia rasakan atau belum pernah mungkin dia lihat, hanya teori-teori saja misalkan. Nah, untuk memenuhi syarat disiplin ilmu tertentu, tentu saja sesuai dengan keilmuannya ya. Nah, maka dari itu kalau saya boleh menyarankan, kalau kalian misalkan sedang mengambil skripsi, KTI atau TA, tidak perlu terlalu wah gitu ya. Maksud saya cukup untuk membuat skripsi, KTI atau TA itu cukup untuk membuktikan bahwa kalian punya penalaran empirik atau punya nalar ilmiah yang baik. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Cari satu rumusan masalah gitu, menyelesaikannya, cari gapnya, kemudian diselesaikan dalam bentuk satu penelitian. Beda lagi kalau nanti mungkin sudah S2 atau S3 ya, tapi kalau S1 saya rasa yang penting ini. Nah, kemudian tentu saja dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang menjadi poin penting, dilakukan secara mandiri. Apakah tidak boleh, Pak, misalkan bersama-sama secara kelompok? Boleh, tentu saja boleh. Tapi yang tidak boleh di sini misalkan kita menggunakan joki, misalkan sering banyak ya, ada joki. Kita nggak tahu isi penelitiannya apa, tiba-tiba jadi penelitiannya atau skripsinya. Itu yang tidak diperkenankan ya, secara etika akademiknya kurang. Nah, kemudian yang kedua berisi sumbangsih, sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentu saja harapannya jangan mengulang penelitian yang sama atau melakukan hal yang sama. Nah, minimal paling sederhananya melakukan suatu penelitian di tempat lokasi yang berbeda dengan subjek yang berbeda itu juga sudah cukup kalau saya rasa ya. Nah, tapi tentu saja yang paling penting untuk mendukung integritas akademik, jangan sampai ada plagiasi gitu. Oke, kemudian tahap proses penelitiannya yaitu tentu saja yang pertama kita identifikasi dulu. Kita mau membahas tentang apa, temanya apa, topiknya apa, saya mau meneliti apa sih, memilih kasusnya, gap permasalahannya ya. Kemudian kalau memungkinkan kita rumuskan masalahnya ya. Kalau misalkan belum memungkinkan ya kita keep dulu. Yang penting kita sudah punya topiknya atau sudah punya temanya. Misalkan saya ingin meneliti tentang pengaruh dari media sosial terhadap perkembangan mahasiswa Gen Z gitu misalkan. Nah, masalahnya apa? Oh, masalahnya ada media sosial yang sangat marak, kemudian ini berdampak nggak dengan Gen Z ya? Itu sudah ada masalahnya. Nah, setelah itu kita lakukan hipotesis, kita lakukan studi pustaka dulu.
Ya, kita cari literatur-literatur yang sudah ada, kita kumpulkan. Biasanya istilahnya mencari state of the art gitu ya, mencari penelitian-penelitian terdahulu. Jangan-jangan ya tujuannya ya, jangan-jangan apa yang sudah kita rumuskan atau sudah kita teliti, yang akan kita teliti, yang sudah kita pilih tadi permasalahannya itu sudah diselesaikan oleh orang lain. Gitu. Kalau sudah ada gimana Pak? Ya tadi yang saya bilang di awal, bisa jadi kesamaan itu hanya di tema utamanya, misalkan pengaruh media sosial terhadap Gen Z. Tapi Gen Z-nya itu bisa kita spesifikkan, misalkan di satu kampus tertentu atau di suatu daerah tertentu, atau media sosialnya kita bisa fokuskan ke satu medsos tertentu. Itu menjadi suatu temuan atau telah baru ya terhadap suatu penelitian. Itu nggak masalah. Ya kalau sudah, ternyata studi pustakanya sudah ada banyak gitu ya. Terus kita punya satu tema yang spesifik, yang unik. Kemudian kita mulai rumuskan hipotesisnya. Ya, nah hipotesis ini sebenarnya beda dengan hipotesis statistik ya. Hipotesis ini adalah hal yang ingin kita buktikan, ya, hal yang menjadi temuan awal kita atau jawaban singkat kita. Apa misalkan di awal tadi saya pengen tahu apakah ada pengaruh media sosial dengan Gen Z. Hipotesisnya ya ada pengaruh harusnya gitu kan. Nah kemudian kita bisa klasifikasikan variabelnya dan kita bisa definisikan operasionalnya. Jadi apa yang variabel yang ingin kita teliti, misalkan tadi media sosialnya, kemudian pengaruh terhadap Gen Z, apa pengaruhnya, misalkan sikapnya, etikanya, misalkan itu bisa kita klasifikasikan lebih spesifik. Kemudian kita definisikan operasional. Dari penelitian kita itu kita mau spesifik Gen Z yang seperti apa, etika yang seperti apa, itu harus lebih detail lagi. Nah kalau sudah kita mulai merancang menyusun suatu penelitian, apakah penelitiannya nanti mau eksperimental misalkan, kita bandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan suatu kontrol misalkan, atau hanya pre-post, kuasi eksperimental atau pre-eksperimental dan sebagainya. Ya, kita tentukan di sini apakah hanya deskriptif misalkan, hanya mengambil data terkait dengan bagaimana persepsinya misalkan. Nah, itu kita susun di sini. Setelah itu kita sudah mulai menentukan instrumen ya atau alat pengambil data. Kalau misalkan di farmasi, kalau ini misalkan bukan penelitian sosial, ya berarti instrumennya kita tentukan sesuai dengan spesifikasi senyawa. Misalkan kalau di kimia ya, apakah dia misalkan punya gugus kromofor. Kalau punya, kita menggunakan spektrofotometer misalkan, ya. Ataukah kalau perlu pemisahan, kalau itu suatu sampel campuran, ya kita bisa menggunakan kromatografi gitu. Nah setelah itu baru kita kumpulkan datanya, kita analisis datanya, dan terakhir kita susun laporan penelitiannya. Ya, jadi paling tidak ada tahapan proses ini. Nah setelah disusun laporannya nanti akan muncul kesimpulannya. Ya, jadi mulai dari identifikasi masalah, hipotesis, perancangan dan sebagainya harus ada benang merahnya. Gitu. Oke. Nah, ini yang juga tidak kalah penting ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa salah satu bukti bahwa tulisan itu adalah suatu karya ilmiah, salah satunya sistematik ya. Artinya kita susun dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah tadi, mulai dari latar belakang dan sebagainya, dan juga ditulis dengan pedoman-pedoman penulisan khusus ya. Jadi misalkan ada ketentuan umum kertasnya, marginnya, hurufnya, spasinya dan sebagainya. Nah ini mungkin tiap kampus punya gaya selingkung yang berbeda-beda, jadi ini tidak bisa jadi patokan sebenarnya. Tapi paling tidak ini biasanya dipakai secara umum ya. Oke, nah mungkin itu sementara dari saya. Nanti kita di video berikutnya akan kita bahas tentang bagian-bagian dari penyusunan naskah
ilmiah atau skripsi KTI TA gitu ya, mulai dari judul dan sebagainya. Oke, baik, itu saja. Jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga ikuti terus di YouTube saya, Emani Ferry Fernanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.